Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Jadi kemarin ceritanya saat saya kerja, saya rapat di ruang rapat sana bersama staf, tiba-tiba ada dari umum nyampaikan ke saya, Bu, ada KPK mau ke Dayasos. Saya langsung nangkep. Oh, ke Dayasos, saya langsung nangkep. Pasti kaitannya dengan PGR, karena memang anggarannya ada di situ. Kemudian bolehkah saya ketemu dulu? Saya bilang, maukah ketemu dulu? Oh ya, mau KPK. Terus dijemputlah staf saya naik, saya temui di ruang di ruang tamu saya. Di situ ada beberapa staf, termasuk Pak Don, termasuk Pak Ruben, terus ada inspektur saya. Itu kemudian cerita bahwa dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh ya, silahkan, saya bilang itu. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik. Naik, terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan itu. Kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, sore, masih sore, maghrib itu, sebelum maghrib itu nyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temuin. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP, tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya gimana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya tuh kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang. Sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau. Karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya. Clear ya? Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong, nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana saya tidak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak, itu cukup berat saat itu saya nolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini pasti. Makanya saya juga seneng. Jadi apapun bentuknya, seperti kemarin minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang. Uang dan uang. Kemudian diberikan uang.
kemudian apalagi BBM. Saya nggak mau, harus bentuk uang, tidak mau barang, seperti itu. Jadi nanti kalau ada 2022, ini ada bantuan berat, bansos berat, itu bukan Kemensos. Saya sudah tidak mau kalau bentuk barang, karena saya pegang perintah Pak Presiden tadi. Karena Pak Presiden mengingatkan kepada saya, saat saya dilantik atau setelah ya rapat, kalau nggak salah itu ada saksinya, siapa waktu itu Menteri nyampaikan, Bu jangan bentuk barang. Dan saya pegang itu perintah Pak Presiden, bahwa saya tidak mau barang. Jadi termasuk kemarin bantuan minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang. Saya mau uang. Kenapa? Karena pengawasannya akan lebih mudah. Karena kalau bentuk barang, ini bukan hanya kurang jumlahnya, tapi kualitasnya. Jadi ngomong-ngomong kayak gitu. Makanya saya tidak mau, lebih enak berupa uang. Dan itu saya lakukan selama 2021, ada bansos BBM, ada bansos minyak goreng 2022 yang BBM, terus yang 2021 ada top up tambahan bansos untuk 2 bulan, itu semua bentuk barang, bentuk uang, semua bentuk uang. Tidak ada, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa saya tidak mau dalam bentuk barang. Kalau tak ada yang mengatakan 2022 ada kok bansos beras. Mohon maaf, itu bukan di Kemensos. Saya tidak bisa jawab. Dan saya tidak akan jawab. Ya, clear ya? Jadi seperti itu kejadiannya. Jadi udah, ya masuk, saya ngomong, saya silakan, monggo. Karena saya, bahkan kan inspektur saya, itu dari orang KPK. Saya tarik jadi inspektur di Kemensos. Bu, kita nggak boleh intervensi. Oke, saya bilang gitu, kita nggak akan intervensi. Jadi saya lepas. Nggak tahu di atas itu nyari dokumen apa, saya nggak tahu. Terus kembali pulang ke saya, kemudian turun bareng, saya antar sampai bawah, terus saya naik lagi, saya kerja lagi. Saya mohon maaf kenapa saya nggak berikan, karena saya teler bener. Saya dari Surabaya tuh acara terus pagi, terus saya kemudian ke Makassar, saya hanya tidur 1 jam, itu pun tidurnya nggak nyenyak. Saya dari Makassar pagi, saya harus berangkat kembali ke Jakarta. Jadi saya sampai malam acara di Makassar sampai jam 2 saya. Jadi saya kemudian jam 4 saya sudah harus bangun karena kita persiapan ke bandara. Jadi saya mohon maaf kenapa kemarin saya memang nggak itu, kemudian saya harus juga nyiapkan sementara, kita akan ada acara di Dharmasraya dan Papua. Gandeng waktunya, jadi saya harus nyiapkan pakaian saya untuk ini. Seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Silakan kalau mau ada ditanya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi jangan tanya materinya ya, karena aku nggak tahu juga. Ya. Ya, tolong jangan tanya materi ini. Kalau prosesnya, kejadian kemarin saya ceritakan. Tapi kalau materinya saya nggak tahu, karena memang bukan zaman saya. Karena bagi saya juga aneh gitu. Saya mantan PNS, saya ngerti administrasi pemerintahan, insya Allah begitu. Ya. Baik, silakan Ibu. Ibu, kalau setelah kemarin ada dari penyidik KPK kan udah berkomunikasi dengan Ibu juga minta izin untuk penggeledahan dan sebagainya. Dari pihak penyidik KPK ada laporan dari Ibu ke Ibu terkait dengan apa saja yang adakah barang yang disita ataupun yang dibawa, ataupun data yang ditemukannya sudah ditemukan? Ada berita acaranya, tapi saya nggak baca detail. Saya hanya tahu bahwa itu tahun 2020, kemudian masalah penyaluran bansos beras untuk KPN PKH begitu. Ya, saya nggak baca detail karena untuk apa? Saya juga nggak tahu kenapa. Karena saya selalu berpikir bahwa jadi kalau gini, makanya tadi nanti teman-teman kalau 2020 saya nggak mau jawab kenapa. Saya mending konsentrasi ke pekerjaan saya. Jadi saya sudah nggak mau, ini bukan ranah saya gitu. Saya nggak mau ikut campur di situ gitu. Seperti itu, oke? Begitu ya. Baik, ada lagi? Bu, Ibu melihat keanehan ini seperti apa sih, Bu? Aneh ya? Iya.
Ya, saya juga bingung ini dulu. Saya pelajari, saya kan PNS dan saya dari separuh PNS itu saya berada di suatu tempat Bapeda dan Bina Pembangunan. Ya, mulai staf sampai kemudian saya menjadi kepala Bapeda, kemudian menjadi Kabag Bina Pembangunan. Itu saya megang anggaran 50% waktu saya jadi PNS. Jadi kalau teman-teman tahu e-procurement, itu saya yang merintis saat saya jadi Kabag Bina Pembangunan tahun 2002. Jadi saya tidak mungkin tidak tahu mekanisme itu. Makanya di sini teman-teman Kemensos, saya bersyukur kemarin kejadian kemarin. Mungkin bagi orang lain itu aib atau apa, saya bersyukur. Kenapa? Saya biar mudah mengingatkan teman-teman Kemensos. Kalau ada yang tidak percaya dengan apa yang saya inginkan, mereka sekarang mungkin berubah pikiran. Oh ternyata begitu gitu. Saya senang terus terang. Makanya tadi teman-teman lihat enggak wajah saya apa? Saya punya beban, saya nggak punya beban. Karena dari awal saya ngomong jangankan sekarang jadi menteri sosial yang ngurusi orang miskin. Saya jadi wali kota Surabaya pun saya tidak pernah mau itu. Bahkan kalau saya ada pengusaha mau ketemu saya, ayo kita rapat bersama-sama bareng gini. Dan kenapa kemudian kalau teman-teman tahu underpass Maijen Sungkono itu diberikan gratis oleh para pengusaha kepada Pemkot. Itu semua uangnya itu dari pengusaha. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa selama saya jadi wali kota saya tidak pernah ngurusin mereka, saya tidak pernah minta-minta. Akhirnya saya diberikan hadiah underpass Maijen Sungkono itu yang dulu selalu macet sekarang lumayan lancar itu dari pengusaha. Saya nggak minta, mereka yang punya inisiatif itu. Jadi tidak ada niat, makanya saya senang biar teman-teman Kemensos juga tahu kalau mereka tidak nurut apa yang saya sampaikan, ya itu akan kejadian, itu akan berulang gitu. Tapi bahwa niat atau apapun itu tidak ada dari saya. Niat aja nggak ada, kepikir aja nggak ada. Apalagi saya mau nyakiti orang-orang miskin. Gila ini, saya bilang. Saya mau dapat neraka paling mana? Kalau saya nangani orang miskin kemudian saya lakukan itu. Jadi saya nggak mau. Kalau perlu saya nombok. Apapun saya pernah jadi wali kota, sedikit saya punya uang. Tapi saya kalau perlu daripada kenapa saya nggak mau. Saya ingatkan sama teman-teman, boleh ditanya teman-teman di Kemensos. Saya ngomong, tolong kalau nanti kita dipanggil, ini karena hak-haknya orang miskin. Jadi kenapa saya mau uang? Itu Pak Presiden nyampaikan, Bu ini harus keluar minggu kedua. Saya langsung bisa keluarkan. Coba cek jadwal-jadwal saya. Pak Presiden minta bulan ini, saya keluarkan bisa. Kenapa? Dengan uang akan lebih mudah bagi kami untuk mendeteksi proses itu dengan baik gitu, dengan mudah gitu. Karena mohon maaf, saya juga butuh bantuan. Jadi kalau teman-teman tahu saat ini kami, jadi dari awal kami memang minta pendampingan APH. Jadi KPK, BPKP, Kejaksaan Agung, bahkan ada dari Barreskrim itu yang day to day monitoring di kantor kami. Terus kemarin ditambah sama Pak Kapolri, Satgas, ada 20 berapa? 20 Ruben ini yang tak 42 Satgas yang dulu Satgas pencegahan korupsi itu dampingi kami di sini. Ex teman-teman KPK itu ada di kami di Kemensos ini. Jadi day to day kami dipantau. Jadi kalau ada masalah saya enak saja misalkan laporan bansos ini saya tinggal nyerahkan ke teman-teman Barreskrim, kemudian teman-teman APH karena kita rutin monitoring. Jadi seperti data itu saya selalu kalau memutuskan misalkan ada sesuatu yang berubah signifikan, maka kita akan rapat dengan tadi ada teman-teman KPK dari Stranas, kemudian ada Barreskrim, kemudian ada Kejaksaan Agung, Kumham,
kemudian ada dari BPKP, seperti itu. Jadi karena itu makanya saya ini sampaikan juga ke teman, karena kantor kami itu dari Sabang sampai Merauke ada kepala teman-teman balik. Jadi ini ini pelajaran untuk teman-teman, untuk yang sudah sering kali saya omongkan kepada mereka, seperti itu. Baik, ada lagi. Izin Bu, Lia dari Radio Sonora. Itu tadi Ibu bilang penggeledahan di lantai atas itu ruang mana aja yang digeledah? Waduh, aku nggak tahu, aku nggak ngikuti, nggak boleh. Katanya si ini inspektur saya nggak boleh saya ikut karena nanti dianggap intervensi gitu. Jadi saya nggak tahu, saya belum nanya, dan untuk apa saya nanya? Oke. Terus yang berikutnya Bu, Ibu bilang kan tadi tidak tahu menahu karena selama belum menjabat bansos berupa barang itu tidak, tapi dalam bentuk uang. Lalu apakah ini ada kaitannya dengan kasus Menko sebelumnya? Aduh, nggak tahu. Sorry ya Mbak, nggak tahu. Ojo dipancing aku. Aku nggak mau ngomong itu. Aku tidak mau ngomong itu. Nanti kalau teman-teman tadi stop, ya misalkan 2021 siapa? Saya nggak mau. Ya, saya tidak mau. Tapi yang jelas saya mau ngamankan sesuai dengan perintah Bapak Presiden bahwa saya tidak boleh saran Pak Presiden tidak, saran atau perintah saya juga. Bagi saya itu perintah, tidak boleh dalam bentuk natura atau barang. Jadi bentuknya adalah uang, dan itu saya lakukan. Begitu ya, saya lakukan. Jadi kalau nanti ada yang ngomong itu ada loh bansos itu yang jelas bukan dari Kemensos. Saya nggak ngomong yang lain, ya. Ibu nanti, Oke. nanti Ibu diperiksa atau enggak? Gimana mau meriksa wong aku nggak tahu. Mana nih? Ya. Apa? Ya, itu adalah konsekuensi dari yang kalau jajaran saya kena, ya itu konsekuensi dari apa yang sudah mereka kerjakan gitu. Makanya saya terus terang juga berat Mas, berat ngajari. Kalau orang-orang Pemkot dulu saya ngomongin, tolong lurah, camat, kepala dinas, cari orang yang memang harus butuh bantuan kita. Jangan menyakiti mereka. Saya ngomong gitu. Nanti kalau saya di Padang Maksar, saya dipanggil malaikat, saya ditanya, Risma kamu nggak bisa masuk surga, kamu sana ke neraka dulu. Karena saat kamu jadi wali kota, kamu ini. Maka akan saya sampaikan, malaikat, saya akan jawab, saya sudah ingatkan itu kepala dinas itu. Saya akan sampaikan. Saya juga lakukan sama. Jadi artinya apa? Seluruh perbuatan yang kita lakukan saat ini, itu akan ada konsekuensinya. Baik di dunia maupun di akhirat. Karena kenapa? Beda, saya selalu ngomong sama pejabat. Benar Pak Roma? Saya selalu ngomong bahwa kita ini disumpah, beda saya sama perusahaan-perusahaan itu. Saya disumpah saat saya jabat, itu demi Tuhan, demi Allah saya bersumpah. Artinya pertanggungjawaban saya itu bukan hanya kepada manusia atau masyarakat di Indonesia sekarang ini, menteri dulu di Surabaya, tapi juga kepada Tuhan, kepada Allah. Karena itu saya selalu sampaikan itu kepada teman-teman. Jadi beda kita pejabat ini. Makanya saya ngomong kalau kita kurang, ayo puasa. Saya temeni puasa. Saya sampaikan begitu ke teman-teman. Udah kita puasa, percayalah saya bilang itu. Saya juga sering jalan itu. Kalau nggak ada yang kita makan, kita puasa, saya bilang. Jangan lakukan itu, menyakiti. Apalagi ini hak orang teraniaya. Yang doanya di agama saya itu paling cepat dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah. Itu saya pegang loh Mas. Semua pasti ngomong, Bu. Ada yang dulu ngomong, katanya dia ngomong, Bu, ini semua dikaitkan. Lah iyalah, saya bersumpah. Iya kan? Saya bersumpah loh. Coba kalau direktur perusahaan, enggak disumpah atau diangkat pakai SK selesai. Kalau saya disumpah. Kenapa? Karena itu nyangkut harkat martabat orang banyak, masyarakat.
Begitu ya. Jadi konsekuensi logis tadi. Bukan hanya di dunia, Mas. Aneh. Jadi saya melihat administrasi ini kok aneh gitu. Kenapa? Oh ini anggarannya di Dayasos. Apa? PFM ya? Oh dulu PFM ya. Dulu dirjen saya itu ada 4. Setelah saya jadi menteri, saya jadikan 3. Ini hapus PFM itu. Oh dulu di PFM ya, di PFM. Nah, ini yang saya hapus PFM ini. Saya nggak tahu itu. Pokoknya saya ngerasa ini nggak efektif karena itu kemudian setelah saya hapus ini, saya terbukti saya bisa menghemat APBN itu 263 atau 67 miliar. Nah, Dayasos, aku ingat kok Dayasos. Keliru ya. Dayasos, aku ingat Dayasos kok. Dayasos, nah, apa namanya? Tapi kenapa kok kemudian ada orang Lijamsos kena? Saya bingung gitu loh. Ini gimana administrasi ini? Karena itu sebetulnya udah nggak boleh gitu. Ngerti ya? Jadi ada ini duit di sini. Nah, ini ada dijen yang ini ada dijen ini duitnya. Kemudian, loh kenapa ada staf di sini? Itu mengerjakan itu, gitu. Bingung saya. Karena ini tidak boleh begini administrasi pemerintahan. Kalau di sini ya di sini semua harus kerjakan, gitu loh. Saya sempat bingung saat itu. Makanya sampai sekarang saya masih bingung. Kok bisa ya gitu? Ngerti ya maksud saya? Tapi kenapa? Saya nggak tahu. Jangan ditanya. Itu tidak. Enggak, saya membacanya. Tadi kan saya mantan birokrat. Saya membacanya, saya yang membaca, bukan KPK. Saya yang baca ini kok aneh ya. Ini gimana ya? Kenapa kemudian kok ada yang terlibat orang di sini gitu? Padahal secara aturan maupun apa tupoksi, tugas pokok dan fungsi dan itu mestinya nggak bisa. Jadi di sini gitu. Kenapa ada yang di tempat lain ada yang terlibat gitu loh. 2 kaki itu aku nggak ngerti itu 2 kaki atau apa. Iya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen itu ya Bu ya? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi bicarakan. Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini ya, kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Nah, Bu mohon izin Bu, bisa di apa jelas mungkin staf ini dari divisi apa? enggak, saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh ini analisaku, bukan analisa. Ini cuman aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu, loh ini kok aneh gitu. Sempet saat itu saya denial, karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku, ya. Sekali lagi ya pikiranku gitu loh. Cuman aku lihat, cuman kan aku nggak bisa apa namanya mereview karena kan udah kejadian lalu gitu. Saya nggak tahu itu, saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan, pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang pasti akan lebih sulit. Akan lebih sulit pasti. Dan itu saya baca, makanya waktu saya diminta BPAT minyak goreng, saya nggak mau, saya ngotot karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya tahu KPM-nya tuh ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring yang teman-teman juga saat itu nyindir-nyindir saya. Saya monitoring itu apa? Saya mecahkan. Karena ada yang nggak bisa. Jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf,
Meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya tuh bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngutek-ngutek, itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa ngelola, dan itu ada mekanisme data yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu. Karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Yang jelas itu sudah nggak ada, semua staf itu di sini di kantor pusat. Itu saja. Udah sejak saya mendengar. Ya, oke? Apa? Bukan. Ya ada yang itu. Mohon maaf teman-teman, saat saya jadi wali kota, saya selalu konsultasi setiap langkah saya tuh ke APH, ke Kejaksaan. Boleh dicek, setiap saya memutuskan pasti ada apa namanya legal opinion dari Kejaksaan, ada kepolisian, dari bahkan KPK. Sering sekali saya undang kalau saya memutuskan sesuatu yang itu berat. Sampai sekarang saya bawa. Nah, karena itu kemudian ada informasi ya, ini yang terlibat ini yang langsung saya pindah di suatu tempat yang dia tidak megang tidak megang keuangan yang berat, gitu loh. Ya, saya pindah karena kan kalau ada salah saya kan harus meriksa. Nah, waktu kita habis karena saya butuh inspektur untuk ngawal program saya, karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah. Jadi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya gitu, mengawal saya ini. Nah, sehingga yang masa lalu udah pokoknya ini gimana anaknya, oh ya wes saya pindah. Ini anaknya gimana, oh ya saya pindah. Jadi yang jelas sudah tidak ada di gedung ini. Begitu. Ya saya mendengar aja gitu. Iyalah, saya juga takut nanti kalau impactnya kan itu ya saya pindah gitu. Tadi yang saya katakan, saya memang ada yang saya nonjolkan, tapi itu harus diperiksa dulu. Saya kalau melakukan itu karena saya bisa digugat, ya kan? Jadi mereka berhak gugat saya kalau itu tidak betul. Makanya itu ya sudah yang penting dia tidak megang strategis gitu. Begitu. Ya saya butuh aman kan? Itu bagi saya mengamankan saya, gitu kan? Saya enggak tahu setelah itu mungkin dia insaf atau apa, tapi yang jelas bagi saya butuh aman. Bu, terkait ini Bu, psikologis dari pegawai Kemensos sendiri, karena ini kan penggeledahan pertama di masa kepemimpinan Ibu sebagai Menteri Bu. Sebelumnya kan mungkin moralitas pegawai Kemensos sempat anjlok pas jalan kasus Pak Jumlah. Saya nggak tahu, coba panggil aja. Enggak, ya nggak tahu lah saya nggak. Ayo mana yang lain, panggil tuh. Kamu takut nggak? Mana siapa? Kamu takut nggak? Ya karena nggak terlibat, enggak lah Mas. Jadi kenapa salah mungkin loh ya? Kenapa cepat cari datanya? Karena udah nggak ada yang punya beban kemarin. Ngerti ya maksudnya? Ada, ya ada lah. Lu kan nggak tahu ruangan mau ke ruangan ini gitu, ada yang dampingi, mau ke ruangan ini gitu, kayaknya begitu. Aku juga nggak tahu gitu. Tapi yang berkaitan dengan kasus itu pejabat hari ini udah nggak ono, udah dibilang nggak ada. Enggak lah, ngapain aku juga mumet gitu. Aku
ngurusi kerjaanku ini aja mumet kok. Ya, oke, ojo mancing-mancing lah. Ini pinter ini, suka mancing. Hah? 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 Ada lagi enggak Bu, teman-teman? mohon izin, berarti tadi yang dirombak itu ada berapa orang yang dimutasi? Sudah ada di jam sos ya, Bu ya? Oke, no comment. Udah ya? Udah ya? Oke, Bu, ada yang mau tanya Bu, yang lainnya Bu. Oh iya, boleh. Ini Bu. Bu, saya mau tanya terkait survei Litbang Kompas yang menyatakan dari kinerja pemerintah Jokowi Ma'ruf itu kepuasan tertingginya di bidang kesejahteraan sosial, Bu. Kalau dari Ibu sendiri tanggapannya? Ya, yang jelas alhamdulillah saya terima kasih kepada teman-teman Kemensos yang sekarang sudah mulai membaik gitu. Tapi yang utama tujuannya adalah bukan penilaian, tapi tujuannya adalah pertanggungjawaban nanti. Bukan hanya kepada saya bisa bohong di sini, saya bisa bohongi semua. Tapi kita tidak bisa bohongi Tuhan. Jadi pertanggungjawaban itulah kemudian yang saya selalu tidak pernah cukup gitu. Karena apa? Makanya kita cari, kita punya media scanning itu, kita cari gitu. Nah, kenapa? Karena supaya apa? Supaya nanti saat saya dipanggil, saya pertanggungjawaban saya jelas gitu. Itu. Jadi itu juga yang saya ajarkan kepada teman-teman. Oke, enggak apa-apa, kita di sini mungkin enggak punya apa-apa. Tapi suatu saat kita mungkin akan, ya begitu sih katanya guru-guru ngaji saya dulu gitu. Ya. Jadi kepuasan ini nggak boleh berhenti karena itu saya tuntut terus perbaikan. Bahkan kemarin itu begitu saya, sorry ya Mbak, itu saya lakukan semenjak Surabaya. Begitu katanya anak-anak Surabaya, ini kalau dapat penghargaan tambah kerjanya tambah berat katanya. Itu kemarin ngomong, tahu enggak, saya bilang gitu. Ini saya pikir saya nggak mau ini, saya mau ini detail lagi. Nanti Bu ini gimana? Nanti saya tambah lagi ya. Saya sampaikan gitu. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, kita kalau puas itu berarti sombong, merasa diri kita sudah paling. Padahal yang paling dibenci oleh Tuhan itu kesombongan. Jadi makanya kita harus ngomong kurang terus, supaya tadi, ya kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tapi sebagai manusia saya ingin mencapai apa yang dicintai oleh Tuhan adalah kesempurnaan. Begitu. Yang mutasi. Ya tadi saya ngomong itu konsekuensi dari seluruh perbuatan yang kita lakukan. Ya itu konsekuensi. Bahkan mungkin bukan tadi yang saya sampaikan yang berat di pemerintah itu disumpah tadi, bukan hanya di sini loh hukuman itu. Tapi nanti di depan kalau kita mati itu pasti kita ngomong demi Tuhan, demi Allah, demi Yesus, demi Sang Hyang Widiwasa. Lah iyalah, kooperatif kemarin saya buka, udah silakan diantar, saya nggak mau. Katanya, Bu itu nggak boleh loh Bu, intervensi. Oh iya nggak apa-apa gitu. Inspektorku ini dari KPK, inspektorku sekarang ini. Ibu dimutasinya di mana, ke daerah, di daerah atau tetap di? Itu rahasia. Tapi yang jelas nggak di sini. Lah iyalah, kalau keluar ya saya harus tanya menteri yang mau nggak gitu. Kecuali dia minta pindah. Ya menteri yang lain ya gimana? Mungkin saya bisa maksakan orang-orang itu kan nggak bisa. Mengklarifikasi maksudnya apa? Ya enggak lah, saya kayak kurang kerjaan aja. Udah dipegang KPK, maksudnya nggak percaya sama KPK. Udah biar ditangani KPK. Ya, saya nggak mau lah ikut-ikut gitu. Kenapa? Karena bagi saya kita tidak boleh mundur, kita harus terus maju gitu. Sementara yang maju ini juga harus saya pastikan itu betul gitu loh. Teman-teman kalau nggak tahu
ada dulu kan kita ditemukan sekian gitu kan. Teman-teman kalau nggak percaya coba tanya. Saya pulang itu jam 5 pagi, saya tungguin di sini kerja. Jam 5 pagi itu selama seminggu. Selama seminggu saya jam 5 pagi, saya pulang, saya tungguin besok balik lagi jam 5 pagi, saya jam 6 udah balik. Bahkan pernah suatu saat, ini masih jawab jam 5. Loh lama-lama kok hilang? Kenapa? Saya balik ke kantor, ternyata pada tidur. Jam 9 kita mulai lagi, sampai pagi lagi. Dan itu kita buktikan kemudian, alhamdulillah kita bisa BTP. Begitu ya. Kok diem aja? Oh sorry. Oh berarti kayak gini-gini. Aduh. Ya soal lain apa? Ini kemarin ketemu Ibu Menkeu nggak Bu? Apa? Ini Bu, nggak maksudnya mau tanya sih Bu, soal kemarin ada soal ini Bu, oknum manipulasi data bansos. Pernyataan dari Ibu Menkeu. Manipulasi apa? Oh. Ya Bu, ada masalah. Ya, saya tuh loh, saya nemukan di lapangan tuh, ya. Saya misalkan tahu, saya pergi ke suatu tempat, ini miskin, saya nggak bisa masukkan atas nama saya. Karena apa? Karena sistem IT kita sudah rigid. BPK itu kalau meriksa, itu sampai ditelusuri ini dari mana, data ini di mana. Bahkan dikaitkan yang bukan data kita. Contohnya misalkan, di izin, ketahuan, saya pernah konferensi pers, ada seorang cleaning service. Itu ternyata dia masuk di tanahnya komisaris di perusahaan AHU yang didaftarkan di Kementerian Kumham. Itu dikaitkan kayak gitu. Terus data ini juga dikaitkan dengan data bukannya ini PNS kan. Sekarang PNS sudah mulai bayar tuh, ada beberapa daerah yang bayar mengembalikan. Terus ada dikaitkan sama data pokok pendidikan. Jadi kalau double gitu. Jadi saya nggak bisa karena BPK tuh nelusurinya tuh lengkap, dia punya ahli IT dari mana datangnya. Jadi kalau saya nemukan, saya harus karena undang-undang dasar rezimnya, undang-undang dasar. Undang-undang 13 2011 itu rezimnya usulan dari daerah. Jadi saya kirim ke daerah untuk daerah bisa mengusulkan. Kalau daerah nggak mengusulkan, ya aku nggak bisa masukkan. Berarti ada potensi dari daerah yang mengusulkan oknum itu. Tapi kan ada program usul sanggah yang masyarakat siapapun bisa menyanggah. Kalau dia terima bansos itu tidak tepat, silakan disanggah. Dan itu saya kembalikan kepada daerah. Ini loh ada sanggahan. Ada sanggahan bahwa orang ini tidak layak untuk menerima bansos. Oke? Setelah itu kita tunggu. Dulu awalnya saya kasih waktu daerah 3 bulan. Ya. Terus kita bicara dengan APH, dengan KPK, dengan Barreskrim, dengan Kejaksaan Agung, menyarankan terlalu lama itu 3 bulan, 1 bulan aja. Akhirnya 1 bulan. Jadi kalau ada yang nyanggah bahwa itu tidak berhak, maka ini karena hak pribadi, maka kemudian saya berhak untuk membenarkan data itu, gitu. Begitu ya. Baik, ada lagi ya Bu, soal ini Bu, potensi krisis pangan itu disolusi dalam tujuan integrasi daerah, dan potensi krisis pangan ini kan juga berpotensi jadi masalah desa juga. Kekuatan buffer stock itu sendiri di daerah-daerah gimana itu menghadapi ancaman krisis pangan dampak El Nino? Jadi yang jelas kita punya cadangan beras pemerintah. Yang kalau terjadi bencana atau terjadi sesuatu, dia di tiap daerah ada. Kita punya itu beras, namanya beras CPB, beras cadangan pemerintah. Daerah bisa ambil itu. Nah, kalau terjadi sesuatu itu, makanya yang di kami juga kita tambah, itu yang awal. Yang di kami punya lumbung sosial. Yang lokasinya ada berapa ribu ya di seluruh Indonesia. Ya, nanti kalau teman-teman pengen tahu lumbung sosial, nah itu bisa digunakan untuk
Kalau itu mendesak, maka itu bisa digunakan. Itu ada cadangan, bukan hanya beras, ada makanan ada lauknya, ada makanan siap saji, ada makanan-makanan yang bisa siap masak. Itu ada di situ, di lumbung sosial. Itu bisa digunakan. Mitigasi sendiri sudah siap sekarang. Ya, saya ngomong kita tidak ada yang sempurna. Yang jelas kita sudah mengantisipasi. Jadi waktu biasanya yang terjadi yang sering itu di pegunungan di Papua itu. Bahkan saya 2018 itu wali kota Surabaya, saya sempat ngirim bantuan ke sana. Nah, itu sudah kita sebar itu lumbung sosial itu. Jadi di puncak-puncak gunung yang yang dulu rawan untuk pangan, kita sudah punya lumbung sosial di situ yang ditangani oleh ada gereja, ada suku adat, kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat gitu. Ada di masjid di Papua sana. Itu ada. Nah, kita mitigasi itu. Jadi di daerah-daerah yang rawan pangan itu kita mitigasi. Cuman memang beda kayak di Papua dulu kita kasih beras nggak mau. Dia minta umbi-umbian. Ya udah kita bantu umbi-umbian. Seperti itu.